Bayangkan, Anda sedang menikmati pemandangan indah dari jendela pesawat. Awan putih yang lembut seolah membuat dunia di bawah terlihat damai. Suara mesin pesawat yang biasa terdengar menjadi temani perjalanan Anda. Tiba-tiba, segalanya menjadi mimpi buruk dalam sekejap mata. Cuaca buruk, peringatan sirin, dan pesawat bergetar hebat. Apa yang bisa salah di ketinggian 30.000 kaki? Dalam 8 menit ke depan, kita akan mengungkap salah satu catatan kelam dalam sejarah penerbangan yang mungkin masih banyak diabaikan. Ini adalah kisah menyedihkan dari Boeing 787, pesawat yang dianggap revolusioner, tetapi juga menyimpan cerita pahit yang tersembunyi. Apakah semua teknologi canggih ini benar-benar membuat kita lebih aman? Mari kita telusuri lebih dalam. Sebelum kita memasuki detail mengenai Boeing 787, mari kita kembali sejenak ke sejarah penerbangan. Penerbangan bukanlah hal baru bagi kita. Sejak Wright bersaudara menerbangkan pesawat pertama pada tahun 1903, teknologi penerbangan telah berkembang pesat. Sejak saat itu, kita telah menyaksikan transformasi luar biasa dari pesawat biplane menjadi jet komersial yang dapat membelah awan. Dari pesawat yang membutuhkan puluhan jam untuk melintasi benua, kini kita hanya memerlukan beberapa jam. Selama dekade terakhir, statistik menunjukkan bahwa keselamatan penerbangan telah meningkat secara signifikan. Pada tahun 2021, diperkirakan hanya ada 1 kecelakaan fatal untuk setiap 5.000 penerbangan. Di tengah kemajuan ini, pada tahun 2009, Boeing memperkenalkan 747 Dreamliner. Pesawat ini dijuluki sebagai Dreamliner karena inovasi canggih yang diusungnya, material komposit ringan, pemanfaatan efisiensi bahan bakar yang luar biasa, dan teknologi modern yang menjadikannya pesawat yang ideal untuk jarak jauh. Tetapi, di balik kesuksesan ini, ada pertanyaan yang lebih mendalam. Apakah Boeing 787 benar-benar seaman yang kita kira? Untuk memahami ini, kita harus mengupas masalah yang menyelubungi tabrakan udara. Tabrakan udara, atau dikenal sebagai mid-air collision, adalah salah satu ancaman yang paling menakutkan dalam penerbangan. Apa sebenarnya tabrakan udara itu? Ini terjadi ketika 2 pesawat bertabrakan di udara dan bisa berakibat fatal bagi semua yang terlibat. Statistik menunjukkan bahwa tabrakan udara sering terjadi pada jalur penerbangan yang padat atau saat pesawat bersiap untuk lepas landas dan mendarat. Menurut laporan keselamatan penerbangan dari International Air Transport Association, IATA, pada tahun 2020 terdapat lebih dari 100 insiden tabrakan udara yang terdokumentasi, meskipun sebagian besar tidak berakibat fatal. Bagaimana tabrakan udara bisa terjadi? Bukan hanya karena kesalahan teknis, tetapi juga faktor manusia dan cuaca yang berperan besar. Kesalahan pilot, kurangnya pelatihan, serta sistem komunikasi yang tidak efektif bisa jadi penyebab utama. Cuaca buruk, seperti badai petir atau kabut tebal, juga dapat mengganggu navigasi yang tepat. Sekarang, mari kita fokus pada beberapa insiden yang melibatkan Boeing 787. Salah satu insiden paling dikenal adalah yang terjadi pada tahun 2018, ketika 2 Boeing 787 hampir bertabrakan saat berada di jalur penerbangan yang sama. Investigasi menunjukkan bahwa kesalahan komunikasi antara kontrol, lalu lintas udara dan pilot menjadi penyebab utama. Manuver evasif terakhir yang dilakukan oleh pilot berhasil mencegah tabrakan yang lebih fatal. Di sisi lain, ada pula insiden yang lebih jarang dibahas, seperti faktor teknis pada sistem navigasi yang menyebabkan pesawat tidak dapat mendeteksi keberadaan pesawat lain di sekitarnya. Ini adalah risiko yang sering kali diabaikan karena kepercayaan pada teknologi yang digunakan. Setelah setiap insiden, pihak berwenang dan produsen berusaha keras menerapkan protokol keselamatan baru. Namun, begitu banyak perubahan yang diadopsi, mulai dari peningkatan pelatihan pilot hingga penggunaan teknologi baru yang lebih canggih untuk mencegah tabrakan. Misalnya, pengembangan sistem penghindaran tabrakan udara, TCS, telah menjadi lebih mendalam dan efektif, memberikan pilot lebih banyak waktu untuk bereaksi dalam situasi darurat. Kebijakan keselamatan yang diperbarui ini bukan hanya untuk melindungi penumpang, tapi juga untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap industri penerbangan. Dari luar,
Teknologi yang berkembang pesat tampak menjanjikan, tetapi statistik menunjukkan hal yang berbeda. Meskipun ada peningkatan yang signifikan dalam keselamatan penerbangan, ternyata pada tahun 2020 terjadi lebih dari 500 insiden yang melibatkan pesawat berdesain modern, termasuk Boeing 787. Persepsi kita seringkali ditentukan oleh berita positif tentang teknologi dan inovasi baru. Namun di balik itu, ada fakta yang menyedihkan. Setiap hari, pesawat terbang dengan potensi suatu katastrofi yang mungkin tidak sepenuhnya terduga. Masyarakat menganggap penerbangan menggunakan Boeing 787 indah dan aman, tetapi kenyataan jauh lebih kompleks dan memerlukan perhatian lebih. Saya masih ingat momen itu, ketika pesawat saya bergetar hebat. Rasanya seolah-olah kami akan jatuh. Ini adalah sebuah testimoni dari salah satu penumpang yang mengalami momen menakutkan tersebut. Dampak psikologis dari insiden penerbangan bisa sangat mendalam, bahkan bagi mereka yang selamat. Keselamatan dalam penerbangan adalah hal yang tak ternilai. PSA penting untuk selalu mengingat bahwa setiap kemajuan teknologi harus diimbangi dengan peningkatan protokol keselamatan dan pelatihan yang memadai. Dalam sejarah penerbangan yang megah ini, kita harus berpegang pada fakta bahwa meskipun pesawat modern seperti Boeing 787 menawarkan banyak keunggulan, masalah yang dapat muncul tetap ada dan harus dihadapi secara serius. Jadi, apakah Anda pernah mengalami momen mencekam saat terbang? Apakah Anda merasakan ketidaknyamanan atau ketakutan ketika pesawat bergetar? Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Bagi kita semua, pengalaman adalah guru yang paling berharga. Jika Anda menyukai pembahasan ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video-video kami berikutnya tentang catatan kelam lainnya di dunia penerbangan. Mari kita bersama-sama memperoleh pengetahuan lebih dan memahami dunia yang kita hadapi.